Selamat pagi semuanya. Hari ini saya merasakan kegairahan yang baru di dalam Tuhan. Dan saya percaya ada hal-hal yang baru yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang benar. Saya percaya ini waktunya. Sorga terbuka atas kita. Sorga terbuka atas hidup kita. Selama 2 dekade ini, sorga terbuka atas hidup kita. Dan saya percaya di bawah sorga yang terbuka, maka kita akan bisa merasakan hal-hal yang ilahi. Hal-hal yang supranatural terjadi dalam hidup kita. Ada mujizat-mujizat yang baru. Tanda-tanda heran menyertai setiap langkah-langkah hidup kita. Saya percaya ini waktunya orang-orang benar dibangkitkan. Ini waktunya orang-orang benar tidak diam saja. Tapi mulai dibangkitkan dari berbagai daerah di Indonesia. Dari berbagai kota di Indonesia. Maka orang-orang benar akan dibangkitkan. Dan saya percaya orang-orang yang tadinya tidak pernah dilihat. Orang-orang yang tadinya sepertinya biasa-biasa saja. Sekarang mulai dimunculkan oleh Tuhan. Karena ada kesaksian hidup dari orang-orang ini. Orang-orang benar akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang benar. Dan orang-orang benar ini akan dibangkitkan Tuhan. Untuk menggantikan posisi setiap orang fasik. Dan saya percaya ini waktunya. Ini waktunya Tuhan bergerak dengan luar biasa. Karena di bawah sorga yang terbuka, segala sesuatu yang mustahil bisa terjadi. Dan bisa terjadi dalam sekejap mata. Tiba-tiba saja. Tiba-tiba saja. Tuhan bergerak. Sama seperti Yusuf. Tiba-tiba saja dalam satu malam hidupnya berubah. Dari seorang narapidana, dari seorang tahanan politik, tiba-tiba saja dia dipanggil oleh Firaun. Dan saat itu juga tidak menunggu 1-2 hari, tidak menunggu 1-2 bulan, tidak menunggu 1-2 tahun. Tapi pada saat itu juga Yusuf berubah. Dari tahanan politik berubah menjadi penguasa di Mesir. Dan Tuhan sedang melakukan ini untuk orang-orang benar. Itu sebabnya saudara sebagai orang-orang benar, pegang firman kuat-kuat. Karena ini waktunya, ini kairos Tuhan. Di mana firman akan digenapi dalam hidupmu. Dan tidak bisa tidak. Kalau Tuhan sudah bertindak, semua harus terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua harus terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Apa yang menjadi isi hati Bapa di sorga, itu akan diwujud nyatakan oleh orang-orang benar. Orang-orang benar akan terus berhimpun bersama-sama dengan orang-orang benar untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan realita hadirat Tuhan di muka bumi ini. Ini waktunya Tuhan sedang membangkitkan. Itu sebabnya Tuhan membawa kita ke dalam satu pola. Kita masuk di dalam pola pembapaan dan akan ada kolaborasi antara Bapa dan anak. Dan kolaborasi ini akan membuat orang-orang benar semakin banyak yang dibangkitkan. Orang-orang benar semakin kuat. Dan ketika orang-orang benar dibangkitkan, saat yang bersamaan orang-orang fasik akan diruntuhkan. Nantikanlah ini. Dan saya percaya waktunya tidak lama lagi. Karena kairos Tuhan sudah tiba atas Indonesia. Haleluya. Oh, haleluya. Saat ini saya percaya Tuhan mau bergerak di tengah-tengah kita. Itu sebabnya kita harus belajar lebih dalam lagi. Dan saat ini kita membahas tentang kuasa dari frekuensi. Nah, kalau kita melihat, saya mau coba susun dari awal lagi supaya saudara semua benar-benar paham, benar-benar mengerti Tuhan punya maksud. Bapa di sorga sedang menyatakan isi hatinya kepada orang-orang benarnya. Dan saya bisa merasakan Bapa di sorga benar-benar sedang menyatakan apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi rencana dan kehendaknya kepada setiap orang benar. Dan ini waktunya engkau sebagai orang-orang benar bersiaplah karena Tuhan akan menyatakannya itu kepadamu. Saya mencoba menyusun semuanya sekali lagi sampai kita benar-benar bisa masuk di dalam rencana Tuhan, bisa masuk di dalam polanya Tuhan. Yang pertama, yang kita harus tahu penyingkapan firman dari Bapa di sorga membuka pintu masa depan. Kita buka Matius pasal 16, mulai ayat 16. Mulai ayat 16 sampai ayat 19. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus,
dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi ketika Petrus menerima penyingkapan firman dari Bapa, maka firman yang diterima oleh Petrus itu membuka pintu masa depan untuknya. Kalau saudara menerima penyingkapan firman dari Bapa di sorga, jadi saudara bukan hanya membaca Alkitab saja, tetapi engkau mendapat penyingkapannya, pewahyuannya dari Bapa di sorga, maka itu membuka pintu masa depan engkau. Petrus setelah menerima firman ini, dia memiliki identitas yang baru untuk masa depannya. Dia bernama Simon, lalu diganti oleh Yesus sendiri, diganti oleh Yesus menjadi Petrus. Bukan Simon lagi. Dan ada tugas yang baru. Lalu diberikan kunci kerajaan sorga. Alam maut tidak akan menguasainya. Oh, Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan Petrus. Dan saya percaya saat ini Tuhan sedang bekerja juga di dalam kehidupan orang-orang benarnya. Itu sebabnya banyak orang-orang benarnya sekarang masuk di dalam proses pembentukan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya engkau bisa masuk ke dalam masa depanmu. Engkau bisa masuk lewat pintu yang sudah dibuka oleh Bapa di sorga. Engkau bisa masuk ke masa depanmu. Sehingga masa depanmu bisa engkau raih. Masa depanmu bukan hanya sekedar harapan saja, tetapi masa depanmu akan menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Karena kalau Tuhan sudah berfirman, artinya itulah yang pasti terjadi di dalam hidup kita. Tidak bisa tidak, karena sifat firman adalah pasti. Kalau firman sudah disampaikan, artinya itu yang akan kita terima. Kalau Bapa sudah menyingkapkan, artinya itu yang bisa kita terima. Ketika Petrus menerima penyingkapan firman dari Bapa di sorga, kita bisa melihat tidak ada lagi nama Simon. Dalam kitab Kisah Para Rasul tidak ada lagi nama Simon, adanya nama Petrus. Identitas Petrus benar-benar berubah. Karena firman telah datang kepada Petrus dan firman itu digenapi, menjadi kenyataan. Dia menjadi kepala gereja dan benar-benar dia menjadi kepala gereja. Di atas dasar pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah. Di dasar itulah dibangun gereja mula-mula. Gereja yang pertama kali ada dibangun dan Petrus menjadi kepala gerejanya. Walaupun bersama dengan 11 rasul yang lain, tetapi kita melihat Petrus adalah kepalanya. Apa yang Tuhan firmankan, itulah yang terjadi. Kalau saudara pernah menerima firman dari Bapa di sorga, engkau pernah menerima firman dan engkau fix banget, engkau klik banget dengan firman itu, pegang kuat-kuat. Jangan lepaskan sedetik pun. Karena saatnya akan tiba. Tiba-tiba saja. Petrus tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi dalam hidupnya. Tetapi yang namanya firman penuh dengan kuasa. Firman itu bekerja sedemikian rupa dalam kehidupan Petrus. Dan terjadi begitu saja. Dan tiba-tiba saja Petrus dengan mudah menyembuhkan orang sakit. Petrus dengan mudah mengabarkan Injil. Ya, Injil kerajaan. Dengan mudah. Padahal waktu ditanya pengikut Yesus engkau. Dia takut. Ya, sebelum peristiwa dia menerima kunci itu. Ditanya oleh orang lain, engkau pengikut Yesus? Bukan. Karena apa? Karena takut. Tetapi setelah dia menerima kunci itu, tidak ada ketakutan dalam hidupnya. Bahkan ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, di dalam penjara dia tertidur. Sampai malaikat agak sulit membangunkan Petrus. Bisa bayangkan, malaikat bangunkan Petrus. Mungkin hopeless karena Petrusnya nggak bangun-bangun. Sampai sudah berdiri, berjalan, Petrus masih merasa ini bukan yang sebenarnya. Artinya waktu dia berjalan, mungkin dia masih setengah tidur. Sampai sudah di luar penjara, di luar gedung penjara itu, dia baru tahu ini bukan penglihatan.
Ya, ini bukan penglihatan, tetapi ini kenyataan. Saya mau katakan kepada saudara, ada hal-hal yang akan terjadi di dalam hidup kita sebagai orang-orang benar. Ini bukan penglihatan lagi, tetapi ini kenyataan. Peran malaikat akan sangat jelas karena di bawah sorga yang terbuka, peran malaikat akan semakin dimaksimalkan. Malaikat telah diperintahkan untuk turun ke muka bumi ini sehingga orang-orang benar dibukakan jalan-jalannya, dibukakan pintu-pintunya, sehingga apa yang telah difirmankan kepada orang-orang benar itu benar-benar digenapi. Malaikat yang akan membuka jalan. Jadi saudara, sebagai orang-orang benar, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Bapa di sorga sudah mengutus para malaikatnya. Jadi di sekitar kita bukan satu malaikat lagi, tetapi beberapa malaikat. Dan ketika kita berjalan, pintu mulai dibuka. Dan kita akan melihat penggenapan firman akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Poin yang kedua, untuk menerima penggenapan penyingkapan firman dari Bapa di sorga, perlu frekuensi yang sama. Jadi untuk menerima penggenapannya, ya, untuk menerima penggenapan penyingkapan firman dari Bapa di sorga perlu frekuensi yang sama. Karena kita melihat pada saat Petrus menerima penyingkapan firman dari Bapa, ternyata penggenapannya tidak langsung ada. Ada proses yang harus dilalui. Nah, prosesnya adalah kita perlu punya frekuensi yang sama. Perhatikan, saya mau saudara bisa memperhatikan apa yang terjadi dalam hidup Petrus. Dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 23, setelah perikop Petrus berkata Yesus adalah Mesias. Nah, Yesus katakan bahwa dia akan menderita dan akan mati. Petrus menegur Yesus. Padahal Petrus yang sudah menerima penyingkapan firman bahwa Yesus adalah anak Allah. Artinya kalau Yesus anak Allah, Yesus adalah Allah. Allah tidak pernah salah. Lalu Yesus bicara seperti itu ditegur. Tuhan sini. Sekali-kali itu tidak akan terjadi dalam hidupmu. Wah, siapa Petrus? Masa Tuhan ditegur dan diatur-atur oleh Petrus? Itu sebabnya pada saat itu belum ada identitas yang baru. Penyingkapan firman belum digenapi. Karena apa? Petrus belum memiliki frekuensi yang sama. Tidak ada perubahan. Selama kita menerima firman, lalu kita menerima penyingkapan firman. Tetapi kalau kita memiliki frekuensi yang tidak sama, maka penggenapannya menjadi tidak ada dan belum pernah terjadi. Nah, saya percaya kalau saudara mengikuti ini, saudara memiliki frekuensi yang sama. Memiliki frekuensi yang sama dengan sorga. Maka penggenapan firman itu akan terjadi begitu saja. Jadi yang perlu diketahui dan yang perlu kita miliki adalah frekuensi yang sama. Ini kuasa yang luar biasa. Lalu perhatikan Matius 26 ayat 69 sampai 75. Itu tentang Petrus menyangkal Yesus. Jadi kita tidak usah baca, pokoknya itu Petrus menyangkal Yesus. Kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Karena frekuensinya belum sama. Ya, waktu Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau Petrus benar-benar mengakui Yesus adalah Mesias, artinya juru selamat. Kalau dia tahu Yesus adalah juru selamat, kenapa dia takut mengakui Yesus di hadapan orang-orang lain? Kan Yesus juru selamat, bisa menyelamatkan dia. Artinya frekuensinya belum sama. Lalu berkata anak Allah yang hidup. Jadi Yesus adalah Allah dan hidup. Kalau hidup artinya bisa bertindak. Tetapi kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus? Karena frekuensinya belum sama. Taunya dari mana? Dari perkataan Petrus. Karena dia berani menyangkal Yesus, artinya dia menyangkal juga Yesus itu anak Allah, Yesus itu juru selamat. Ini masalah frekuensi. Frekuensinya belum sama. Lalu Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus?
Petrus kembali menjadi nelayan. Coba kita buka Yohanes 21. Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi perhatikan saudara, kalau saudara terima firman, hati-hati. Saudara terima firman, bahkan saudara sudah terima penyingkapan firman. Kalau engkau tidak memiliki frekuensi yang sama, penggenapannya tidak terjadi dalam hidupmu, tapi justru hidupmu makin merosot. Jadi kalau sudah terima firman, sudah terima penyingkapannya, ayo berusaha sedemikian rupa sampai kita memiliki frekuensi yang sama. Nanti saya beritahu kepada saudara bagaimana caranya bisa memiliki frekuensi yang sama. Yang terjadi dalam hidup Petrus, padahal Petrus sudah diubahkan waktu Yesus datang kepada Petrus, ya, waktu dia masih menjadi nelayan, "Engkau bukan penjala ikan lagi, aku akan menjadikan engkau penjala manusia." Tetapi di Yohanes 21, Petrus sendiri yang berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Artinya dia kembali menjadi nelayan. Sudah berapa lama, sudah 3,5 tahun mengikuti Yesus, balik lagi jadi nelayan. Saudara tahu, kalau engkau tidak memiliki frekuensi, kadang engkau merasa putus asa. Ini yang membuat orang putus asa. Kenapa? Firman-Nya sudah datang, penyingkapannya sudah datang, tapi penggenapannya belum datang. Ini yang membuat orang putus asa sehingga kembali lagi ke semula. Sudah jalan begitu jauh, mundur lagi. Nah, saya berharap ini tidak terjadi dalam hidup saudara. Karena saya akan buka semuanya sampai saudara bisa memahaminya, mengertinya, dan saudara bergerak maju, bukan bergerak mundur. Petrus bergerak mundur. Dia kembali menjadi penjala ikan. Yang tadinya penjala manusia, dari penjala manusia dia diubahkan. Ya, diubahkan menjadi kepala gereja. Tetapi yang harusnya naik ini karena belum tercapai, frekuensinya belum ada, Petrus belum punya frekuensi yang sama, akhirnya malah mundur, bukan maju. Nah, kita tidak mau hidup kita mundur. Kita mau hidup kita maju. Nah, perhatikan selanjutnya. Kalau orang mundur, itu biasanya ngajak-ngajak saudara. Ya, setelah Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Lalu mereka, teman-temannya yang lain, rekan-rekan sesama murid Yesus pada saat itu berkata juga, "Kami pergi juga dengan engkau." Kepemimpinan Petrus sudah terlihat sebenarnya. Jadi tanpa disadari oleh Petrus, Tuhan sudah memberikan roh kepemimpinan itu kepadanya. Ketika dia bertindak, yang lain mengikuti. Jadi hati-hati saudara yang punya karisma, yang saudara sudah punya bakat dari lahir, engkau punya karisma, engkau punya jiwa kepemimpinan, jangan sembarangan bertindak. Karena kalau engkau bertindak yang tidak benar, selalu ada yang mengikuti. Tanggung jawabnya jadi double. Kalau mau susah, susah sendiri. Jangan ajak-ajak orang lain. Petrus mau pergi menangkap ikan. Masalahnya kenapa dia mesti bilang, "Aku pergi menangkap ikan." Ya yang lain dengar. Teman-temannya dengar. Jadi teman-temannya bilang, "Aku juga aku ikut juga." Daripada nganggur di pantai lagi. Udah dekat dengan ikan. Ya, mereka semua pergi menangkap ikan. Tapi perhatikan saudara. Kalau saudara punya firman, Tuhan tidak pernah akan membiarkan firman itu gugur. Tuhan akan kembali membangun engkau.
Itu sebabnya saya percaya, saudara yang sudah terima firman dari Tuhan, engkau sudah menerimanya, bahkan engkau sudah menerima penyingkapannya secara lahiriah, secara fisik apa yang akan terjadi. Engkau sudah menerima perkataan nubuatan dari Tuhan. Saya percaya ketika engkau merasa kau penggenapannya belum terjadi juga, dan engkau mulai mundur, saat ini Tuhan sendiri yang akan datang kepadamu di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang akan datang kepadamu, mengubahkan hatimu, membangkitkan gelora rohmu sekali lagi untuk engkau kembali bangkit menjadi orang-orang benar, menjadi murid Tuhan, menjadi anak-anak kerajaan. Dan saya percaya kebangkitanmu kali ini akan membuat engkau memiliki frekuensi yang sama. Dengan memiliki frekuensi yang sama, tidak menunggu berapa lama, maka engkau akan menerima penggenapan dari firman yang telah engkau terima. Oh, haleluya. Inilah firman Tuhan. Saya percaya inilah isi hati Bapa untuk diberikan kepada saudara sekalian. Perhatikan apa yang dilakukan Yesus. Mereka menangkap ikan, tapi tidak terima. Tidak terima apa-apa. Ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Waktu pertama mereka menangkap ikan, mereka tidak dapat menangkapnya. Tetapi ketika Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Mereka menebarkannya, mereka mengikutinya, dan mereka tidak dapat menariknya. Bukan tidak dapat menangkapnya, tapi tidak dapat menariknya. Kenapa? Karena banyaknya ikan. Bukankah ini peristiwa yang persis sama terjadi pada saat Yesus memanggil Petrus? Ketika dia menjadi nelayan. Tuhan tidak pernah akan membiarkan firman-Nya menjadi gugur. Kalau firman sudah ada di dalam hidupmu, itu modal yang sangat besar. Karena apa? Bukan engkau sendiri yang bertindak. Tuhan yang akan bertindak di dalam engkau dan melalui engkau. Yesus datang kepada Petrus. Itu sebabnya setelah bangkit, Yesus tidak mau langsung ke sorga. Yesus minta waktu kepada Bapa untuk bisa berjumpa dengan murid-muridnya. Untuk bisa menampakkan diri kepada murid-muridnya. Karena apa? Karena ada satu Petrus ini yang belum mendapatkan identitasnya yang baru. Yang belum mendapatkan penggenapan janji. Belum mendapatkan penggenapan dari penyingkapan firman yang telah dia terima. Ada orang yang seperti ini. Dan bukan hanya satu Petrus. Ada murid-murid yang lain juga. Sedang menantikan penggenapan janji. Penggenapan firman. Tetapi semuanya belum menerima. Itu sebabnya Yesus datang untuk memberikan frekuensi yang sama. Karena yang mereka perlukan adalah frekuensi yang sama. Kalau frekuensi kita sama dengan sorga. Begitu saja akan terjadi. Ya, lalu perhatikan saudara. Mulai ayat yang ke-15 dari Yohanes 21. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Tetapi perhatikan, Yesus tidak berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tidak. Tetapi Yesus berkata, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Artinya apa? Petrus belum memiliki identitasnya yang baru. Petrus masih memakai identitasnya yang lama. Belum ada perubahan. Itu sebabnya Yesus seperti mengingatkan Petrus. Petrus ingat, engkau telah aku berikan identitas yang baru. Engkau adalah Petrus. Tapi sekarang ini aku memanggil engkau Simon karena engkau belum menjadi Petrus. Engkau masih Simon. Dengar saudara, kalau Tuhan sudah datang kepadamu, pakai identitasmu yang baru. Tuhan Yesus sudah ada di dalam kita. Pakai identitas kita yang baru. Identitas kita yang baru adalah anak-anak kerajaan secara umum. Kita adalah anak-anak kerajaan. Itu sebabnya tingkah laku kita, karakter kita, sifat kita, cara pikir kita. Kita adalah anak-anak kerajaan. Kita bukan anak-anak dari dunia ini. Tetapi kita adalah anak-anak kerajaan. Itu sebabnya apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kerajaan sorga.
Saya percaya, kalau saudara melakukan itu, frekuensi yang sama akan terjadi dalam hidupmu. Dan hanya tinggal menunggu waktu saja, penggenapan akan terjadi. Lalu selanjutnya, saudara tahu, Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Bukankah ini tugas Petrus yang baru menjadi kepala gereja? Itu sebabnya Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dengan perkataan lain, Yesus mau berkata kepada Petrus, Petrus, kalau engkau kembali menangkap ikan, itu masa lalumu. Jangan berjalan mundur, engkau harus berjalan maju. Karena ingat, masa depan ada di depan. Masa lalu ada di belakang. Kalau engkau mundur artinya engkau sedang ke masa lalu. Dan masa lalu sebagus apapun tidak pernah lebih baik daripada masa depan yang disediakan oleh Tuhan kita. Masa depan selalu lebih baik yang diberikan oleh Tuhan kita. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Diingatkan kembali. Oke, kalau saudara baca kisahnya, Petrus sampai menangis. Terkadang kita perlu menangis kepada orang yang menjadi sumber anugerah kita. Supaya kita kembali ke jalannya yang benar. Kembali ke jalannya yang akurat, yang tepat. Petrus menangis saat itu. Tetapi setelah Petrus menangis itu, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Haleluya. Sekarang poin yang ketiga. Saya mau berikan kepada saudara. Kunci untuk menerima kuasa frekuensi. Supaya saudara tahu. Untuk memiliki frekuensi yang sama, ada kuncinya. Kunci untuk menerima kuasa frekuensi adalah Roh Kudus. Kunci untuk menerima kuasa frekuensi adalah Roh Kudus. Kisah Rasul 2. Kita baca Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi Kisah Rasul 2, kayaknya saya harus baca dari ayat 1 supaya saudara tahu apa yang terjadi dalam hidup Petrus. Ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi yang terjadi kepada Petrus adalah dia menerima baptisan Roh Kudus. Dia menerima kuasa Roh Kudus. Dan ketika dia menerima kuasa Roh Kudus, ada orang begitu banyak, kira-kira 3.000 orang. Jadi bukan 1-2 orang lagi. Beda kondisinya pada saat dia menyangkal Yesus. Itu orangnya lebih sedikit. Tapi sekarang orangnya lebih banyak. 3.000-an orang. Dan pada saat orangnya yang banyak, karena Petrus sudah menerima kuasa Roh Kudus, Petrus sudah dibaptis dengan Roh Kudus, maka yang dilakukan Petrus bukan menyangkal Yesus lagi. Tapi inilah yang dilakukan oleh Petrus. Petrus bangkit. Oh, haleluya. Petrus bukan tertunduk lagi, tapi Petrus bangkit. Petrus bangkit. Lalu bersuara dengan suara nyaring. Waktu ditanya, apakah engkau murid Yesus? Oh, dia ngomong sampai kalau bisa tidak kedengaran. Karena kalau kedengaran logatnya itu loh sama. Sama-sama orang Galilea. Tapi dia berusaha suaranya enggak terlalu kedengaran. Tetapi beda sekali di kitab Kisah Rasul ini. Dia bangkit dan dia bersuara dengan nyaring. Ini karakter Petrus yang sebenarnya. Dia bersuara dengan nyaring lalu berkata, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
Nah, perkataan Petrus saya mau ambil beberapa saja. Jadi tidak semuanya, saya akan ambil beberapa saja supaya saudara bisa tahu apa yang terjadi dalam hidup Petrus. Ayat yang ke-29. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 29 sampai ayat 36. Saudara-saudara, ini perkataan Petrus. Aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi tadi dikatakan bahwa akan ada kebangkitan Mesias. Lalu Petrus berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Artinya Petrus berkata mulai frekuensinya disamakan dengan penyingkapan firman yang berasal dari Bapa. Yesus adalah Mesias. Lalu ayat 33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kau buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Haleluya. Frekuensi Petrus mulai selaras dengan frekuensi dari Bapa di sorga. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. Sama. Dan ketika terjadi penyelarasan frekuensi, karena Roh Kudus yang sudah ada di dalam kehidupan Petrus, itu frekuensinya bisa diselaraskan. Ketika terjadi penyelarasan frekuensi, maka ada kuasa di dalam frekuensi ini. Terjadilah setelah peristiwa ini 3.000 orang yang mendengar Petrus berkhotbah semuanya bertobat. Haleluya. Lalu setelah itu ada gereja mula-mula dan Petrus yang menjadi kepalanya. Identitas yang baru mulai dimiliki oleh Petrus. Sejak Kisah Para Rasul, tidak ada lagi Simon. Yang ada adalah Petrus. Tidak ada lagi Petrus yang menangkap ikan. Tidak ada lagi Simon yang menangkap ikan. Tetapi yang ada adalah Petrus yang menjadi kepala gereja. Yang menggembalakan domba-domba Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Setelah Kisah Rasul 2, kita melihat benar-benar apa yang Petrus lakukan di backup oleh sorga. Karena Yesus berkata, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Setelah peristiwa Petrus menerima Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, terjadi penyelarasan di dalam frekuensi. Ya, tadi kita sudah lihat, ada penyelarasan di dalam frekuensi. Dan ketika terjadi penyelarasan dalam frekuensi, firman Tuhan yang diterima oleh Petrus saat itu juga. Tidak tunggu berapa lama lagi. Tidak tunggu bulan depan. Tidak tunggu minggu depan. Bahkan tidak tunggu esok hari. Saat itu juga ketika terjadi penyelarasan frekuensi. Saat itu juga Petrus menerima identitasnya yang baru. Petrus menerima tugasnya yang baru. Terjadi penggenapan. Identitas yang baru. Tugas yang baru diterima oleh Petrus. Dan saat itu juga dia menjadi kepala gereja. Bukan lagi penangkap ikan. Bukan lagi penjala ikan. Bahkan dia bukan menjala manusia lagi. Kenapa? Karena justru dia sedang membangkitkan orang-orang yang menjadi penjala manusia.
Dia adalah orang yang menjadikan orang lain menjadi penjala manusia. Bukan dia penjala manusia saja, tetapi dia menciptakan orang lain untuk menjadi penjala manusia. Karena dia adalah gembalanya, dia adalah kepala gerejanya. Ya, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Nah, dengar saudara, kuasa Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita. Ya, karena ketika Yesus sudah bangkit, Yesus naik ke sorga, saat itulah Roh Kudus dicurahkan. Dan saya percaya saat-saat ini kuasa Roh Kudus akan dicurahkan dalam hidup orang-orang benarnya sekali lagi dengan kuasa yang lebih besar. Dan saya percaya akan ada manifestasi-manifestasi dari kuasa Roh Kudus di dalam setiap hidup orang-orang benarnya. Dan saya percaya segala sesuatu yang ada di sorga mulai dicurahkan dalam kehidupan orang-orang benar. Karena kuasa Roh Kudus sudah dicurahkan. Oh, ada pencurahan roh yang bermultiplikasi daripada yang dulu. Akan terjadi pencurahan roh yang besar-besaran. Terjadi bahkan saya percaya satu saat kita akan melihat di tengah jalan. Kita bisa melihat tiba-tiba orang doa bahasa roh. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Saudara yang sedang sekolah. Saudara yang sedang kuliah. Tiba-tiba saja ada orang yang datang kepadamu dan minta didoakan. Ketika engkau mendoakan, Roh Kudus dicurahkan. Terjadi begitu saja karena saya percaya di bawah sorga yang terbuka, Roh Kudus dicurahkan dengan besar-besaran. Akan terjadi hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural. Terjadi begitu saja. Dan orang-orang mulai melihat, oh, kuasa Roh Kudus itu nyata. Kuasa Roh Kudus itu bukan untuk dipertentangkan. Kuasa Roh Kudus itu nyata. Itu harus kita miliki. Sehingga kita memiliki frekuensi yang sama dengan sorga. Haleluya. Tuhan bekerja dengan kuasanya. Poin yang keempat saya mau berikan kepada saudara. Kuasa frekuensi bekerja dengan cara menyelaraskan pikiran. Kuasa frekuensi bekerja dengan cara menyelaraskan pikiran. Nah, kalau saudara melihat Bapa di sorga sudah menyingkapkan firman. Diawali oleh Bapa di sorga. Artinya inisiatif dari Bapa di sorga. Itu sebabnya Bapa di sorga membuat pola di dunia ini, pola pembapaan. Apakah benar ini inisiatif dari Bapa di sorga? Iya. Namanya saja kita memanggilnya Bapa. Kita tidak memanggil Tuan. Kita tidak memanggil yang lainnya. Tapi kita memanggil Bapa. Artinya inisiatif berasal dari Bapa di sorga. Dan ketika Yesus turun ke dunia ini, Yesus dibilang anak. Jadi ada Bapa, ada anak. Inilah inisiatif dari Bapa di sorga. Dia membuat satu pola di dunia ini supaya saudara sekalian bisa lebih mudah menangkap isi hati Bapa. Dengar, para Bapa rohani dibangkitkan bukan untuk mencegah saudara datang kepada Bapa di sorga. Jadi saudara bergantung kepada Bapa rohani. Tidak begitu. Justru dengan adanya Bapa rohani, saudara akan bisa lebih mengenal siapa Bapa di sorga. Engkau akan lebih mengenal Bapa di sorga itu sifatnya seperti apa, kuasa yang ada padanya bagaimana. Karena Bapa rohani itu biar bagaimana tidak bisa menggantikan Bapa di sorga. Tetapi Bapa rohani menjadi representasi dari Bapa di sorga. Jadi saudara bisa masuk ke dalam pola ini. Dan saudara akan melihat hal-hal yang dulu belum pernah terjadi dalam hidupmu mulai terjadi. Karena pola sorga, pola ilahi, ketika kita mengikuti dan kita mau masuk ke dalamnya, maka hal-hal yang mustahil itu akan menjadi tidak mustahil. Hal-hal yang dulunya tidak pernah terjadi akan terjadi. Ya, Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Kita Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Inisiatif dari Bapa di sorga. Jadi para bapak akan punya hati untuk anak-anaknya, para anak akan punya hati untuk bapak-bapaknya. Saya mau kita baca dari versi firman Allah yang hidup. Ayat yang ke-6, pengajarannya. Ini maksudnya pengajaran dari Bapa rohani. Pengajarannya akan mempersatukan lagi para ayah dengan anak-anaknya. Sehingga mereka menjadi sehati dan sepikiran. Karena mereka akan tahu bahwa kalau mereka tidak mau bertobat, aku akan datang dan menghancurkan tanah mereka sama sekali. Jadi artinya saudara, kalau saudara tidak masuk di dalam pola ini, saudara tidak mau bertobat,
Tuhan sendiri yang akan berurusan dengan saudara. Tetapi ketika saudara bertobat dan masuk di dalam pola ini, Tuhan juga yang berurusan dengan saudara. Hanya bedanya, yang satu saudara akan menerima sesuatu yang tidak enak, tapi yang satu lagi saudara menerima yang sesuai dengan porsimu dalam kerajaan sorga. Di pengajaran seorang bapa akan mempersatukan lagi para ayah dengan anak-anaknya. Jadi bapa dan anak akan bersatu. Sehingga mereka menjadi sehati dan sepikiran. Inilah frekuensi. Inilah satu frekuensi. Ketika kita, ya, saudara dan saya, sehati dan sepikiran, artinya kita memiliki frekuensi yang sama. Nah, para bapak rohani dibangkitkan untuk punya frekuensi yang sama dengan Bapa di sorga. Sehingga, kalau saudara sulit untuk menyamakan frekuensi dengan Bapa di sorga, engkau bisa lihat Bapa rohanimu dan engkau bisa menyamakan, menyelaraskan frekuensimu. Yaitu engkau menjadi sehati dan sepikiran dengan para bapa, dengan bapa rohani yang sudah ditetapkan Tuhan di dalam hidupmu. Karena pada saat engkau sehati dan sepikiran dengan bapa rohani, maka engkau artinya sehati dan sepikiran dengan Bapa di sorga. Haleluya. Jadi Tuhan sedang bekerja biar para bapa, para anak sehati dan sepikiran. Yang kelima, poin yang kelima. Hubungan bapa rohani dan anak rohani terjadi karena Roh Kudus yang menyatukan frekuensi. Roh Kudus yang menyatukan frekuensi. Hubungan bapa rohani dan anak rohani terjadi karena Roh Kudus yang menyatukan frekuensi. Jadi saudara, kita tahu dari Maliaki pasal 4 ayat yang ke-6 ini, pengajarannya akan mempersatukan lagi. Nah, pengajaran mempersatukan antara ayah dan anak, lalu sampai hati dan pikirannya berubah, itu adalah pekerjaan roh. Itu pekerjaan Roh Kudus, itu bukan pekerjaan manusia. Kalau saudara bisa sehati dan sepikiran dengan saya, artinya itu adalah pekerjaan roh. Itu bukan pekerjaan seorang manusia, itu pekerjaan roh. Nah, kalau roh sedang bekerja di dalam hidupmu, jangan ditahan. Lakukan saja sesuai dengan roh menuntun saudara. Karena ketika engkau mengikuti tuntunannya, frekuensimu menjadi selaras. Hanya tinggal masalah waktu. Dan waktunya pasti tidak lama. Kita sudah belajar dari Petrus. Waktunya tidak lama ketika terjadi penyelarasan frekuensi. Artinya ada penyelarasan di dalam hati dan pikiran. Ketika terjadi penyelarasan, maka penggenapan firman akan terjadi. Itu sebabnya ketika orang-orang benar masuk di dalam pola ilahi ini, masuk di dalam pola pembapaan ini. Maleakhi 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, orang-orang benar akan dibangkitkan. Sama seperti Petrus dibangkitkan. Orang-orang benar akan dibangkitkan. Dan orang-orang fasik akan diinjak-injak oleh orang-orang benar. Jadi pada saat orang-orang benar bangkit, saat yang sama orang fasik diruntuhkan, orang fasik dihancurkan. Jadi terjadi penggenapan firman. Saudara sebagai orang benar akan dibangkitkan. Dibangkitkan menjadi apa? Sesuai dengan firman yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Sama seperti Petrus. Petrus menjadi kepala gereja. Ya, Petrus bisa mengikat apa yang ada di dunia. Dan sorga membackup. Petrus bisa melepaskan apa yang ada di dunia ini. Dan sorga membackup. Dan terjadi dengan begitu saja. Bahkan kalau saudara mau tahu, Tuhan bekerja selalu melampaui pikiran kita. Petrus mendapatkan firman, apa yang diikat akan terikat di sorga. Apa yang dilepaskan akan terlepas di sorga. Tetapi satu kali Petrus berjalan, orang-orang sakit diletakkan di pinggir jalan. Petrus jalan, bayangannya menyentuh orang sakit. Dia tidak mengikat, dia tidak melepaskan, tetapi terjadi kesembuhan. Sorga membackup setiap apa yang dilakukan oleh orang-orang benarnya. Benar-benar sorga membackup begitu besar. Ya, saudara sebagai orang benarnya,
Jangan takut kekurangan apapun, jangan khawatir tentang apapun juga. Karena kalau sorga sudah membackup hidupmu, artinya tidak ada yang mustahil dalam hidupmu. Tidak ada yang tidak mungkin. Hari ini bisa terjadi sesuatu di dalam hidupmu. Esok hari bisa terjadi sesuatu dalam hidupmu. Dalam waktu dekat ini bisa terjadi sesuatu dalam hidupmu. Hal-hal ilahi, hal-hal supranatural, mujizat-mujizat yang baru, mujizat-mujizat yang tidak lazim mulai terjadi dalam hidupmu. Mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi dalam hidupmu. Karena Roh Kudus mulai bekerja di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Ya Allah kita yang luar biasa. Saya mau berikan satu contoh, 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19. Ini tentang peristiwa Elia kabur karena takut kepada Isabel. Karena Isabel mau membunuh Elia. Dia kabur. Dan saudara perhatikan, Elia kabur, dia naik ke Gunung Horeb. Musa ketika ada masalah, dia juga ditarik Tuhan menuju Gunung Horeb. Jadi seorang bapak, mungkin dia tidak bisa memberitahukan kepada orang-orang lain. Tetapi Tuhan menyediakan satu gunung, yaitu Gunung Horeb. Gunung Horeb disebut juga Gunung Tuhan, Gunung Allah. Jadi seorang bapak ketika menghadapi masalah, karena biar bagaimanapun yang namanya bapak rohani itu tetap seorang manusia. Dia juga bisa merasakan sakit ketika dipukul, dia juga bisa merasakan sakit ketika tertimpa sesuatu. Jadi Tuhan sudah menyediakan Gunung Horeb. Para bapak tidak bisa berkata mungkin. Seringkali kalau para bapak punya kerinduan yang mendalam, terkadang dia tidak bisa katakan kepada anak-anaknya. Terkadang dia ingin sesuatu, lihat anak-anaknya belum siap, dia tidak bisa katakan. Tetapi dia datang ke Gunung Horeb, gunungnya Allah. Disitulah dia berhubungan dengan Tuhan. Dan pada saat itu, maka akan terjadi firman Tuhan yang baru ada di dalam kehidupan Bapa rohani. Itu sebabnya ketika terjadi hubungan dengan Bapa di sorga, para Bapa rohani ini akan bisa kembali dengan kekuatan yang baru. Perhatikan saudara, lalu Tuhan berfirman kepada Elia, kembalilah ke Damsyik melalui padang gurun. Setibanya di situ, urapilah Hazael menjadi raja Aram. Urapilah Yehu, cucu Nimsi menjadi raja Israel. Dan urapilah juga Elisa, putra Safat dari Abel Mehola, untuk menggantikan engkau sebagai nabiku. Jadi ada 3 tugas yang diberikan Tuhan kepada Elia. Kembali lagi ke Damsyik. Kembali lagi. Saudara tahu Musa naik ke Gunung Horeb, berjumpa dengan Tuhan. Tuhan suruh apa? Kembali lagi ke Mesir. Saudara yang sudah meninggalkan Tuhan, ayo datang ke gunung Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berkata, kembali lagi ke ladang pelayananmu yang pertama. Kembali lagi kepada apa yang telah engkau lakukan. Kembali lagi kepada tugas yang Tuhan berikan kepadamu. Kembali lagi karena sekarang ketika engkau melakukan tugas itu, Tuhan yang akan menyertai dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Dan Tuhan sendiri yang akan membuat di depanmu segala halangan itu dihalaukan. Sama seperti Musa ketika kembali ke Mesir. Semua orang yang mau membunuh Musa sudah tidak ada. Dan pada saat itu tugas diberikan kepada Musa. Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya. Jadi saudara, ayo kembali kepada tugasmu yang semula. Perhatikan Elia, dia harus kembali lagi. Tapi sekarang diberikan tugas yang baru. Dia harus mengurapi Hazael menjadi raja Arab. Dia harus mengurapi Yehu menjadi raja Israel. Lalu dia mesti mengurapi Elisa untuk menggantikan Elia. Artinya Elia sudah tahu siapa anak rohaninya. Bukan Hazael, bukan Yehu, tapi Elisa. Karena Elisa yang akan menggantikannya. Lalu kita lihat ayat 19.
ayat 19 sampai ayat 21. Nabi Elia berangkat. Haleluya. Ya. Di saat-saat Elia pergi ke Gunung Horeb, berjumpa dengan Tuhan, Elia taat. Jadi ayat 19 ini bisa datang. Nabi Elia berangkat dan dalam perjalanannya ia bertemu dengan Elisa putra Safat. Dengar, kalau firman Tuhan sudah datang, harus mengurapi Elisa bin Safat, artinya orang itu ada. Elisa bin Safat itu ada. Ya. Nabi Elia berangkat dan dalam perjalanannya ia bertemu dengan Elisa putra Safat yang sedang membajak ladangnya dan dengan 12 pasang sapi. Elisa sendiri berada di belakang. Oh sebentar, ini saya masih firman Allah yang hidup. Jadi saya mau baca dari terjemahan baru saja. Ayat 19, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Elisa adalah businessman. Dia punya 12 pasang lembu. Artinya dia punya 24 lembu. Dan Elisa punya kekuatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin orangnya bisa lemah kalau membajak dengan 12 pasang lembu. Ada 24 lembu. Lembu itu binatang yang berat. Ya, itu sebabnya cooknya harus berat juga. Dan Elisa bisa setir lembunya. Dia kuat. Secara manusiawi dia kuat. Tetapi ketika Elia ada dekatnya, Elia melemparkan jubah kepadanya. Jubah melambangkan urapan. Jubah melambangkan impartasi. Nah, apa respon Elisa? Ketika dia lihat Elia melemparkan jubah kepadanya, yang dilakukan Elisa adalah ayat yang ke-20. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Haleluya. Elisa meninggalkan bisnisnya. Lalu mengikuti Elia. Nah, cara seperti ini pekerjaan siapa? Inilah pekerjaan Roh Kudus. Ya, dia mengikuti Elia. Elisa bisa dipastikan ini bisnismen yang berhasil. Karena punya 12 pasang lembu. Tetapi dia meninggalkan bisnisnya. Bisakah saudara kalau Roh Kudus sudah turun ke atasmu? Roh Kudus sudah menyatakan, itulah Bapakmu. Bisakah engkau tinggalkan yang lainnya dan ikut Bapa rohanimu? Itulah yang dilakukan oleh Elisa. Dia meninggalkan segala sesuatunya. Bahkan apa yang dilakukan oleh Elisa cukup ekstrim. Dia bakar semua lembunya, dia jadikan makanan. Dia bagi-bagikan kepada karyawan-karyawannya. Sehingga dia tidak punya sarana lagi untuk melakukan bisnisnya. Lalu dia mengikuti Elia. Saya percaya Elisa tahu Elia adalah bapa rohaninya. Karena Roh Kudus yang memberitahu Elisa. Karena urapan dari Elia. Ketika diberikan kepada Elisa, Elisa menerimanya. Impartasi yang dilakukan oleh Elia diterima oleh Elisa. Dan ketika Elisa menerima itu, dia tinggalkan segala sesuatu. Dan dia mulai mengikuti Elia. Dan ketika dia mengikuti Elia, dia tidak memikirkan lagi bisnisnya. Dia tidak memikirkan lagi masa lalunya. Dia terus mengikuti Elia. Roh Kudus yang menyatukan para bapa dan para anak. Para bapa akan dibangkitkan. Dan anak-anak rohani akan tahu siapa bapaknya, bapak akan tahu siapa anak-anaknya. Jadi sudah ditentukan. Elia punya anak rohani Elisa.
Elisa bapa rohaninya Elia. Elisa tidak memiliki bapa rohani Musa. Tuhan sudah tentukan Elisa di bawah Elia. Yang di bawah Musa adalah Yosua. Dan tidak pernah tertukar. Tidak pernah tertukar. Musa di bawahnya adalah Elisa. Elia di bawahnya adalah Yosua. Tidak pernah tertukar. Di bawah Elia, Elisa. Hanya tinggal kita sendiri. Apakah kita mau terus melangkah di dalam firman-Nya? Apakah kita mau terus mengikuti tuntunan Roh Kudus? Untuk kita tetap fokus kepada satu Bapa yang sudah ditentukan oleh Tuhan kita. Sebagai ayat penutup saya mau berikan kepada saudara Amos 3. Yang kemarin saya sudah sampaikan, tapi saya mau sekali lagi berikan kepada saudara. Amos pasal yang ketiga, ayat 7 sampai ayat 8. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi Tuhan tidak akan berbuat sesuatu. Tuhan tidak akan bertindak apa-apa sebelum dia memberitahukan keputusannya. Dalam bahasa Inggris keputusannya ini pakai kata secret. Artinya ada rahasia. Karena bukan semua orang yang bisa mengetahuinya. Tetapi kepada siapa Bapa memberitahukannya, orang itulah yang akan tahu. Jadi para bapa rohani akan diberitahu tentang keputusan Tuhan. Tentang rahasia dari Tuhan. Dan sebelum para bapa tahu, Tuhan tidak akan bertindak. Saya percaya ini waktunya Tuhan membangkitkan para bapa rohani yang benar. Para bapa rohani yang akurat. Untuk bisa menerima rahasia kerajaan sorga. Untuk bisa menerima rahasia keputusan dari Bapa. Dan kalau rahasia ini, kalau keputusan ini sudah ada di dalam kehidupan bapa rohani. Ayat yang ke-8. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Artinya Tuhan akan membackup. Singa dari Yehuda sudah mengaum. Siapa yang berani mengalahkan singa dari Yehuda? Tidak ada. Siapa yang berani melawan singa dari Yehuda? Tidak ada. Karena semua sudah dikalahkan, semua musuh sudah dibinasakan. Itu sebabnya kita bukan hanya menjadi pemenang, tetapi kita menjadi lebih daripada pemenang. Nah sekarang firman Tuhan sudah datang dalam hidup kita. Rahasianya mau disingkapkan melalui Bapa rohani. Apa yang akan saudara lakukan? Para bapa akan segera menubuatkannya di dalam hidupmu. Ketika itu terjadi, terjadilah penyelarasan frekuensi. Dan hanya tinggal masalah waktu dan waktunya tidak lama. Penggenapan firman akan terjadi di dalam hidupmu. Haleluya. Angkat tanganmu, mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, penyelarasan frekuensi akan terjadi dalam hidup kami. Biar kuasa Roh Kudus dicurahkan atas hidup kami. Dan nyatakan segala sesuatu yang menjadi rahasia. Sehingga semuanya tersingkap begitu saja. Dan kami percaya, para bapa akan dibangkitkan. Dan para anak rohani juga akan dibangkitkan. Dan Roh Kudus yang menentukan ini. Roh Kudus yang menetapkan. Sehingga satu bapa akan memiliki anak-anak rohani yang tepat, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Elia punya anak rohani Elisa. Dan tidak pernah tertukar dengan yang lainnya. Saya percaya inilah waktu di mana pola ilahi ini akan terjadi di dalam kehidupan orang-orang benar. Dan orang-orang benar akan naik terus. Hidupnya akan naik terus dan tidak pernah turun. Di dalam nama Yesus, hai orang-orang benarnya Tuhan, terimalah segala berkat yang Tuhan mau curahkan atas hidupmu. Terimalah hal-hal ilahi dan supranatural, tanda-tanda heran dan mujizat-mujizat yang baru yang akan terjadi di dalam hidupmu ketika engkau menyelaraskan frekuensimu dengan Bapa rohanimu. Maka terjadilah dalam hidupmu segala hal yang disediakan sorga dalam hidupmu. Demi nama Yesus, terimalah dan terjadilah. Amin. Amin. Amin.